وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 19 Oktober 2020, maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-38 dalam pembahasan ahkamu fi'lil madhi. Bismillah. Di pelajaran yang lalu telah kita bahas tentang ahkamul fi'il atau ahkamul fi'il, na'am, fi mas'alati fi'lil madhi. Idan indaka akhi ma ta'rifuhu al-yawm yawmul itsnin yawmul muraja'ah. Ma ta'riful madhi? Fi zaman qabl madha? Qabla zamanik atau qabla at-takallum. Wa hadha qulna 'alal asl. Al-aslu fi fi'lil madhi qad waqa'a zaman qabla zamanik atau qabla takallum. Asal dari fi'il madhi, dia memberikan suatu berita tentang pekerjaan sebelum engkau berbicara atau sebelum masuk kepada zamanmu. Contohnya seperti Allah berfirman, apa yang kami contohkan? Walaqad arsalna rusulam min qablik. Syahidna walaqad arsalna fi'lun madhi ditambah dengan min qablik, sebelum kamu, menandakan arsalna fi'lun madhi. Maknanya Allah telah mengutus sebelum kamu wahai Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Maka mereka itu dalam keadaan mempunyai istri, para nabi sebelum kamu, dan mempunyai anak-anak keturunan. Maka syahidnya ucapan arsalna di sini asal dari makna fi'lul madhi adalah wuku al-hadath qabla zaman at-takallum atau qabla zamanik. Sehingga Allah di saat berbicara kepada nabinya, walaqad arsalna rusulan, maka Allah telah mengutus sebelum berbicara dengan Nabi Muhammad. Itu maknanya fi'lun madhi. Dan hada kama qulna 'alal ghalib. Ini misal al-madhi bimakna al-mudhari'. Indaka ya benas. Fi'lul madhi bimakna al-mudhari'. Mada yaqulu ta'ala? Taib, aina syahid? Qara'ta bimakna madha? Arada an yaqra'a. Hada taqdiruhu bi fi'lil mudhari'. Aina sharif? Mana yang memalingkan dari fi'lun madhi kepada mudhari'? Ada yang lain? Apa yang memalingkan dari madhi bimakna al-mudhari'? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hada huwa. Dzakarna ams kullu syai'. Yang memalingkan kepada mudhari' adalah hadis. Maka hadis mensyarah dari Al-Qur'an. Hadis Abi Sa'id di saat dia bangun bersama Nabi salat malam. Dia dapati Nabi bertakbir Allahu Akbar, thumma qara'a iftitah as-salah. Setelah membaca iftitah, kemudian thumma qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, thumma qara'a al-Qur'an, di riwayat Al-Fatihah. Maka syahidnya qara'a al-Qur'an ataupun Al-Fatihah diawali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham? Berarti apa? Di dalam salat pun sunnah membaca al-isti'adah sebelum dari membaca Al-Qur'an. Maka kadang-kadang saya menjaharkan di sini. Antum sering dengar ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
mengajari antum agar al-isti'adah pun sunnah. Ada sebagian berpendapat wajib. Ini pendapatnya Atha Ibnu Abi Rabah dan juga Ibnu Hazm. Karena fi'lun fasta'id yufidul wujub. Begitupun di dalam salat. Namun zahirnya adalah sunnah. Karena di dalam beberapa hadis pun tidak ada perintah untuk al-isti'adah. Alhasil jika dia sunnah maka kita lakukan. Maka al-isti'adah di dalam ayat Al-Quran tadi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, sharifnya dari madi kepada mudhari adalah hadis. Wa mithalun akhar kama fi madza, contoh yang lain fi mas'alati shalah. Wa idza qumtum ila shalah, aina syahid kalimat kumtum, maka kumtum fi'lun madhi, walakin arada bihi madza, fa idza arada an taquma ila shalah, berarti mudhari. Maka jika kalian ingin masuk kepada salat, maka lakukanlah wudu. Aina sharif, mana sharifnya dari perintah kumtum, dari kumtum fi'lun madhi bimaknal mudhari, mana sharifnya? Sharifnya hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah, madza qalu la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Syahidnya apa? Bahwa al-wudu syarat untuk diterimanya salat. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Maka syarat harus di awal. Syarat salat dipenuhi dahulu. Apa? Taharah. Maka idza kuntum maknanya idza aradtum an tuqimas shalah, maka melaksanakan wudu. Wa mithalun akhar fi ilmil aqidah madza? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Aina syahid? Kana anhu mas'ula. Maka hati-hati dengan lisan, pendengaran dan penglihatan, semuanya akan dihisab. Jangan sampai kalian menjarah kaum muslimin yang tidak pantas untuk dijarah, memusuhi kaum muslimin yang tidak pantas untuk dimusuhi, dan menyebarkan berita tahdir dan tajrih dari perkara yang belum jelas, berita hoaks. Karena apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana man anhu mas'ula. Maka itu tadi semuanya kana, telah dihisab. Kapan dihisabnya? Maka jawabnya di sini kana arada bihi sayakunu. Maka akan dihisab di hari kiamat kelak. Dan ini tafsir dari para ulama. Dan sharifnya apa? Surat Yasin. Naam aula. Taib. Wa kadzalika fahim fi surat Yasin aula. Mada yaqul? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka sahidnya bahwa al-yawma huna arada bihi al-yawma ay yaumal qiyamah. Baru nanti yaumul qiyamah ditutup mulutnya. Kemudian akan berbicara tangan-tangan dan kaki dari apa yang mereka perbuat. Wa misal akhar minal hadis, tentang permasalahan apa? Kang, kapan masuk WC? Membaca minal khubuthi wal khaba'ith sebelum. Padahal di hadis disebutkan idza dakhalal khala. Padahal an idza dakhala maknanya jika kamu telah masuk. Jadi masuk duluan BAB, BAK, baru setelah itu di dalam baca doa. Seperti itu? Jawabnya tidak. Takdirnya idza arada. Sharifnya di dalam riwayat yang lain idza arada. Maka inilah pembahasan dari makna fi'lul madhi. Definisi dari fi'lul madhi wal aglab adalah
yatahaddats bi syai'in qad mada minaz zaman. Ini aglabiyah. Walakin qad rubama bimakna al-istiqbal. Kemudian sekarang kita masuk kepada permasalahan hukum dalam permasalahan i'rab. Maka berkata penulis, qala al-muallif rahimahullah, fal madhi maftuhul akhir abada. Fal madhi yani fi'lul madhi di dalam i'rabnya maftuhul akhir. Di akhir dari harakatnya itu selalu dalam keadaan maftuh. Kalimat maftuh dan sebagainya mengisyaratkan seakan-akan bahwa fi'lul madhi yang diinginkan oleh penulis di sini adalah mu'rab. Tidak disebutkan mabni seperti itu. Maka kita jawab tidak. Tidak, yang diinginkan oleh penulis adalah mu'rab. Maftuhul abada bukan maknanya mu'rab. Meskipun tidak jelas disebutkan oleh penulis mabni. Limada? Dari dua perkara. Perkara yang pertama, ittafaqu ahlun nahwi. Telah terjadi ijma di kalangan ahlun nahwi bahwa fi'lul madhi mabni alal fath. I'rab dari fi'lul madhi itu adalah mabni alal fath. Maka dia dalam keadaan mabni. Maknanya bukan mu'rab. I'rabnya tidak berubah-ubah. Selalu dalam keadaan alal fathah. Maka ucapan penulis maftuhul akhir di sini jawaban kita yang kedua, kalau tadi pendalilannya ijma, dan yang kedua jawaban kita tidaklah yang diinginkan ucapan penulis al-maftuh al-akhir berbicara tentang fathah, tidak menyebutkan mabni, tidak menginginkan bahwa perkara ini adalah perkara yang mu'rab. Kenapa? Karena telah datang di riwayat yang lain, di dalam matan yang lain. Maka matan yang sampai kepada kita dari berbagai nuskhah. Ada juga matan yang datang dari berbagai nuskhah yang lain, seperti datang di dalam matan sekaligus dengan syarah yang ditulis oleh Ar-Ramali. Di dalam syarahnya disebutkan fal madhi yubna ala fathil akhir. Maka di sini jelas disebutkan madhi itu mabni. Fal madhi yubna ala fathil akhir. Maka kesimpulannya hukum dari fi'lul madhi dia itu mabni alal fath. Ucapan penulis dalam matan yang ada pada antum bahwa al-madhi al-maftuh al-akhir, maka di sini bukan diinginkan mu'rab tetapi mabni. Karena di riwayat lain juga fal madhi yubna ala fathil akhir. Ini lafadznya, fal madhi yubna ala fathil akhir. Maka fi'lun madhi itu mabni atas fathah di akhirnya. Dan ini telah dinukilkan ijma. Kemudian di sini ada tambihat. Ijma yang diinginkan di dalam permasalahan fi'lun madhi mabni alal fathah kapan? Diberikan takhid. Tidak semuanya mabni alal fathah. Kapan keluar dari mabni alal fathah? Pertama, ghairul maksur. Dia itu bukan dari fi'lun madhi yang akhirnya ismun fi'lun maksur. Apa fi'lun maksur? Fi'il yang akhirnya alif dan sebelumnya fathah. Seperti apa? Huda, da'a, ra'a. Maka ra'a, hada, da'a ini dinamakan fi'lun maksur. Maka nanti i'rabnya tidak seperti yang disebutkan mabni alal fath. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tadi ijma mabni alal fathah itu muqayyad, selain ismun maksur juga tidak bersambung walam yatasil fi akhirih waw jamaah.
Kalau berakhir di akhirnya waw jamaah, maka dia itu kalau bersambung dengan waw jamaah, maka dia itu misalnya akan menjadi doroba, dorobu. Contohnya, kharaja, kharaju. Maka contohnya dorobu dan kharaju. Di sini i'rabnya keluar dari permasalahan mabni ala al-fath. Dan takkid yang ketiga tidak juga bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Seperti dhamir rafa mutaharrik darabtu, darabna, darabta, darabtum, darabtunna. Maka ini takkid yang 3. Apa maknanya? Kita sebutkan tadi ijma' para ulama ahlun nahwi. I'rab fi'lun madhi mabni 'alal fathah mata yakun? Yakunu idza kana, dia itu tidak masuk 3 perkara. Pertama, bukan fi'il yang madhi maksur. Kedua, tidak bersambung dengan waw jamaah. Wa tsalits, juga tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Sekarang kita berikan contoh. Contohnya misalnya jika dia tidak terpenuhi syarat tadi. Dia fi'lun madhi yang mana dia itu ismun maksur. Maka bagaimana kalau dia ismun maksur? Kalau dia ismun maksur seperti da'a, maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan khilaf di permasalahan fi'lun madhi antara ulama ahlil Basrah yang ada pada mereka Sibawih ahlun nahwi dengan al-Kufiyun ahlul Kufah, dan mereka mempunyai al-Akhfas. Maka berpendapat al-Basriyun dengan Sibawih dan juga al-Kufiyun yang mana mereka mempunyai al-Akhfas dalam permasalahan ismun maksur. Maka al-Kufiyun dan al-Akhfas mereka mengatakan bahwa fi'lun madhi ini mabni al-fathah muqaddar ala akhirih. Mana aming dhuhuriha at-ta'adzur. Kelompok al-Kufiyun wal Ahfas mengatakan mabni, i'rabnya mabni alal fathah muqaddar ala akhirih. Mana aming dhuhuriha at-ta'adzur. Adapun kelompok al-Basriyun yang ada padanya Sibawih, maka mereka mengi'rab fi'lun madhi mabni ala sukun. Karena sukun apa tidak? Da'a, huda, sukun. Maka kita beri contoh di sini. Prakteknya, tatbik, application. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, da'a Zakaria rabbahu. Qala rabbi habli miladunka duriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Sahidnya da'a Zakaria rabbahu. Apa i'rab Zakaria? Fa'il. Namun dia marfu yang muqaddarah. Da'a Zakaria rabbahu, rabbahu maf'ulun bih. Namun syahidnya adalah kalimat da'a. Maka da'a dia fi'lun madhi. Ini permasalahan kita sekarang, fi'lun madhi. Di matan disebutkan mabni alal fathah, ataupun disebutkan di dalam matan oleh Ibnu Al-Ajrum
fal madi maftuh akhir al-akhir abada. Nah, sekarang da'a, mana maftuhnya? Enggak ada. Inilah pembahasan kita. Dikecualikan dari beberapa perkara. Pertama, idza kana ismun maksur, da'a, huda, ra'a, sa'a. Apalagi? Ada lagi? Goza, Roma. Baik. Lapar kayaknya antum ya, pengen biskuit Roma. Lagi puasa hari Senin. Contohnya Roma. Yang lain kan banyak. Da'a Zakaria rabbahu. Maka da'a ini dia syahidnya. Apa i'rabnya di sini? Ikhtilaf para ulama. Kelompok Al-Basriun yang ada padanya Sibawayh mengatakan mabni ala sukun. Udah, fi akhirih sukun. Mabni ala sukun. Adapun Al-Kufiyun mengatakan mabni ala fathah. Harus dia itu alal fathah. Namun apa? Mabni alal fathah muqaddar ala akhirih mana amin duhuriha at-ta'adzur. Maka sekarang di sini silahkan antum mana yang mau dipilih. Sekarang kita masuk aplikasi yang kedua. Permasalahan yang kedua juga tadi disyaratkan tidak bersambung dengan waw jamaah, nam aula. Nah, sekarang kalau masuk kepadanya waw jamaah sama akan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jika masuk kepadanya waw jamaah maka indal basrin wasibaweh i'rabnya fi'lun madi mabni ala dham. Enough, sudah. Adapun indal kufiyin wal ahfaz mabni ala fathah, mesti mabni ala al-fathah. Terus nanti di ujungnya muqaddar ala akhirih. Mana aming duhuriha al-an istighal al-mahal biharakah al-munasabah. Nah, silakan pilih yang mana. Kita masukkan aplikasi sekarang ayat misalnya bersambung dengan waw jamaah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wala takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran wariya'an nas wari'a'an nas wa yasudduna an sabilillah. Maka janganlah kalian seperti orang-orang yang di saat keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan bataron, sombong. Ri'a'an nas, dan ibadah-ibadah mereka ri'a'an nas, hanya untuk tujuan manusia. Salat berjamaahnya hanya untuk tujuan manusia. Menginfakkannya hanya untuk tujuan manusia, dilihat manusia. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka melarang manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dilarang oleh mereka. Syahidnya wala takunu kalladina kharaju. Apa i'rabnya kharaju? Maka sama, kharaju. Di akhirnya apa? Kharaju. Jim, waw, dan alif. Maka akhirnya apa? Harokat. Dhammah aula. Kharaju. Seperti dorobu. Seperti katabu. Karena bersambung dengan waw jamaah. Jadi kharaju, asal dari hurufnya jim kan? Kharaja. Maka jimnya di sini dhammah. Adapun waw jamaah dan alif lil jama'. Kharaju. Maka apa i'rabnya? Al-Basriyun wasibaweh fi'lun madi mabni ala dhamm. Enough. Adapun kelompok Al-Kufiyun dan kelompok yang diikuti oleh Al-Akhfaz panjang. Fi'lun madi mabni alal fathah. Yang penting mabni alal fathah. Setelah itu baru muqaddar ala akhirih. Mana aming duhuriha istighal al-mahal biharakah al-munasabah. Kharaju. Kenapa istighal biharakah al-munasabah? Karena ada waw jamaah. Dan begitu pun permasalahan tadi yang ketiga. Yang ketiga juga dia keluar dalam permasalahan ijma' mabni alal fathah jika bersambung dengan domair al-mutaharrik. Maka jika bertemu dengan domair al-mutaharrik seperti misalnya kataba menjadi katabtu. Yang tadinya tadi kharaju menjadi kharajtu misalnya.
au kharajta. Maka di sini jimnya yang menjadi poin. Kalau kharaja aslul harf dalam keadaan apa? Kharajta dalam keadaan sukun. Maka terjadi khilaf juga. Yang sama khilafnya antara al-Basriyun dengan al-Kufiyun. Maka jika bertemu di akhirnya dengan ta al-mutaharrik inda Sibawayh wal Basriyun, i'rabnya fi'lun madhi mabni 'ala sukun. Selesai. Adapun indal Kufiyin wal Ahfaz sama, dipaksakan mabni 'alal fath. Meskipun di ujungnya nanti muqaddar ala akhirih mana amin duhuriha istighal al-mahal bisukun al-arid daf'an al-karahiyah tawali arba al-mutaharrikat. Bisa i'rab seperti itu? Fa'ala hadza barakallahu fikum. Kita kembali kepada permasalahan khilaf. Masalah khilaf di pelajaran kita di ilmu fikih, kita melihat kepada khilaf itu mana yang rajih kepada beberapa perkara. Pertama, pendalilannya. Kuat apa tidak? Ini pendalilannya dengan Quran, ini pendalilannya dengan akal. Ini pendalilannya dengan hadis yang sahih, ini pendalilannya dengan hadis yang dhaif. Maka kita dahulukan pendalilan yang sahih. Yang kedua, ini wajah pendalilannya masuk apa tidak kepada ilmu usulul fikih, ilmu qawaidul fikiyah, fi'il amr yufidul bujub. Ataupun misalnya al-am makhsus. Dia tuh am tetapi dikhususkan. Seperti pendalilan itu. Jika ada, maka kita mengikuti pendalilan itu dan merojihkannya. Kita pilih dari ucapan dua ulama ataupun lebih yang rajih seperti tadi. Dilihat pendalilannya sahih ataupun lebih kuat, ataupun wajah pendalilan dari segi ilmu lughatil arabiyah, ilmu usul, ilmu qawaidul fiqhiyah, dan apa yang rajih kita ambil. Adapun di sini dalam permasalahan lughah al-arabiyah, jika kalian memilih misalnya kharaju mabni ala dhamm, dan juga misalnya kharajta mabni ala dhamm, kemudian berpindah kepada madhab al-Kufiyun mabni ala al-fathah muqaddarah mana amin duhuriha bla bla bla, apakah kalian berdosa? Inilah bedanya. Dalam permasalahan khilaf ada masalah khilaf i'tiqadiyah. Dan khilaf i'tiqadiyah bisa jadi mengeluarkan seseorang dari sunni menjadi ahli bid'ah. Contohnya khilaf ahli sunnah yang kita gencar padanya pada pelajaran kita al-akhbar as-sahihah fi ru'yatillah. Maka di sana ada kelompok ahlul bid'ah yang tidak menetapkan kita ini melihat Allah di hari akhirat, dan juga bahkan menetapkan melihat Allah di dunia dan di hari akhirat seperti kelompok as-sufiyah, dan yang ekstrim menafikan al-jahmiyah, al-mu'tazilah, ar-rawafid, dan juga sebagian dari kelompok al-khawarij. Maka mereka keluar dari dairatus salaf karena masalah khilaf al-aqidah. Dan ini kebanyakan. Namun ada juga khilaf aqidah yang tidak sampai mengeluarkan kepada perkara tersebut, namun kita katakan marjuh ucapannya, seperti permasalahan melihat juga. Berpendapat sebagian ulama dari sahabat, khilafnya ini misalnya Nabi Muhammad melihat Allah di dunia di saat Isra Mi'raj. Sebagian para sahabat mengatakan tidak bisa Nabi melihat Allah karena Nabi dari jenis manusia. Seperti keumuman adillah lantarani la tudrikuhul absar, dan di hadis Abi Umamah innakum lantarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Maka khilaf yang zahir di kalangan para sahabat seperti Aisyah berpendapat tidak melihat, dan Ibnu Mas'ud berpendapat melihat.
Dan banyak hadis-hadis di riwayat Muslim bahwa Nabi di saat naik kepada langit ketujuh, maka dia meriwayatkan seperti hadis Abi Dar dan yang lainnya, aku bertemu dengan Allah dan aku tertutupi dengan cahaya. Alhasil, khilaf dalam permasalahan ini tidak mengeluarkan seseorang dari dairatus salaf. Maka yang mengikuti ucapan Ibnu Mas'ud tidak kita bid'ahkan, dan yang mengikuti Aisyah radhiyallahu anha tidak kita katakan sunni jalb. Tidak. Semuanya dalam koridor ahli sunnah. Beda pemahaman. Adapun permasalahan tidak bisa melihat Allah di dunia dan di hari akhirat seperti kelompok Al-Khawarij wal Jahmiyah wal Rafidhah, maka ini kelompok ahlul bid'ah. Ataupun menetapkan bisa melihat Allah di dunia dan di hari akhirat, ini kelompok Gulatus Sufiyah dari kelompok Al-Ittihadiyah dan yang lainnya. Maka ikhtilaf dalam fikih kita telah sebutkan tadi. Jika kita memilih perkara yang rajih misalnya tidak wajib, padahal yang rajih dia wajib, akhirnya dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Maka dalam permasalahan fikih pun ada efek dan akibat. Maka harus memilih perkara yang benar. Namun dalam lugatil Arabiyah, kalian memilih Kufiyun dan kalian memilih Basriyun. Apakah Kufiyun mendapat dosa jika salah ijtihadnya, ataupun Basriyun mendapat dosa? Dalam perkara ini para ulama mengatakan musameh. Dalam perkara ini tidak ada apa-apa. Maka kalau kita dalam permasalahan khilaf yang musameh, yang tidak ada di belakangnya itu perkara-perkara yang melazimkan kita untuk melaksanakan sesuatu dan jika meninggalkannya nanti tercela, maka kalau begitu khilaf dalam ilmu nahwi, apa? Carilah perkara yang paling mudah. Maka kita ambil contoh. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah tentang yang terakhir, masuk kepadanya dhamir al-mutaharrik, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wa min haitsu kharajta fawali wajhak satral masjidil haram. Maka wa min haitsu kharajta, apa i'rabnya? Al-Basriyun wal Kufiyun ikhtalafu. Al-Basriyun dengan Sibawayh mengatakan kharaju fi'lun madhi mabni ala sukun, sudah, enough, habis perkara. Adapun kelompok Al-Kufiyun mengatakan mabni alal fathah, selalu mabni alal fathah, namun muqaddar ala akhirih, mana aming dhuhuriha istighal al mahal bisukun al arid lidaf'il karahah tawali arba al mutaharrik. Ini madhabnya Al-Kufiyun dengan Al-Ahfaz. Sekarang antum mau pilih yang mana? Kharaju apa i'rabnya? Mau pilih yang mana? Terserah. Mau bilang mabni ala sukun dan cukup, silakan. I'rabnya seperti itu. Atau mabni ala sukun, mabni ala al-fathah, muqaddar ala akhirih mana aming duhuriha istighal al-mahal bisukun al-arid lidaf'il karahiyah tawali arba al-mutaharrik. Ini pun bisa. Silahkan pilih. Tamam. Kita tidak memaksakan. Namun dalam permasalahan seperti ini, karena tidak ada consequence seperti fikih dan akidah, maka saya hanya menasehati pilihlah yang paling mudah. Karena tidak ada konsekuensi. Berbeda dengan fikih. Jika kalian merajahkan ucapan yang mewajibkan, maka hukumnya wajib bagi kamu. Jika kamu tinggalkan, maka haram. Itu konsekuensinya. Dan jika kamu memilih pendapat fikih bahwa itu perkara yang haram, maka konsekuensinya kamu tidak melaksanakan yang demikian. Karena haram, bukan makruh. Seperti itu. Adapun dalam lughah Arabiyah, kadang-kadang kamu mengi'rab sesuai dengan Al-Basrin yang mudah, dan kadang-kadang kamu mengi'rab dengan
Al-Kufiyun yang lebih panjang, maka terserah, tidak ada konsekuensi. Maka kalau begitu saya mengatakan wa ana ala Sibawayh wal Basriin masyaitu. Maka saya mengambil thariqah yang diambil dalam permasalahan fi'lun madhi al-Basriyun wa Sibawayh. Wal amru fi hadha sahl. Karena perkara seperti ini mudah, tidak ada konsekuensi. Maka nasihat kami yang bagi untuk tulabul ilm agar ya'khud bimadhab ashal fi ilmi nahwi. Dalam permasalahan ilmu nahwi diambil yang mudah saja. Maka saya menerima jika nanti akan ada contoh i'rab kharaju, apa i'rabnya? Fi'lun madhi mabni ala sukun. Kharajta fi'lun madhi mabni ala kharaju fi'lun madhi mabni ala dhamm. Wa kharajtu fi'lun madhi mabni ala sukun. Wa hada fi'lun madhi mabni ala sukun. Ama al-Kufiyun kullu fi'lun madhi mabni ala al-fath. Kemudian al-muqaddarah. Mana aming duhuriha, kalau tadi huda ataupun hada atau da'a atau roma, maka li ta'addur. Dan nanti kalau kharaju lil istighal al mahal bil harakah al munasabah, iktidarnya. Nanti kalau masuk kepada al mutaharrik, maka dia akan mengatakan istighal bil mahal bisukun al arid untuk raf'ul karahiyah atau li arba al mutaharrik. Maka silahkan pilih yang mana. Maka inilah pembahasan dari fi'lun madhi yang kita bahas sekarang. Kesimpulannya ucapan penulis fal madhi maftuh al akhir abada. Lafaz ini tidak bermakna mu'rab, tetapi fi'lun madhi mabni. Dan ijma' fi'lun madhi mabni jika tadi apa? Tidak masuk kepadanya 3 perkara. Perkara yang pertama apa? Dia fi'lun maksur. Kedua, masuk kepadanya waw jamaah. Ketiga, masuk kepadanya domir al-mutaharrik. Maka jika masuk 3 perkara ini, maka sudah tidak mabni ala al-fath. Namun selain dari ini, mabni ala al-fath. Taib. Maka ucapan penulis tadi fal madhi maftuh al akhir abada bukan bimakna bukan bimakna mu'rab. Maka sepakat ahlu nahwi bahwa fi'lun madhi maftuh abadan maknanya mabni. Dan ini sesuai dengan di beberapa riwayat dari al-matan seperti disebutkan Ar-Ramali di dalam syarahnya fal madhi yubna ala fathil akhir. Ini ucapan As-Sanhaji ataupun Ibnu Al-Ajrum di beberapa nuskhah. Fal madhi yubna ala fathil akhir. Yang ada di antum apa? Fal madhi maftuh al-akhir abada. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.